After My Death adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018. Merupakan debut pertama film karya Kim Woo-seok. Film bergenre misteri ini dibintangi oleh Jeon Yo-bin, Jeon So-ni, dan Go Won-hee. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kyung-min adalah salah satu murid yang bersekolah di salah satu SMA perempuan di Korea Selatan. Dia terkenal, pendiam, dan tidak memiliki teman dekat. Namun ada Yong-hee dan Han-sol yang akhir-akhir ini menghabiskan banyak waktu dengannya. Ternyata Kyung-min memang dikucilkan di kelas dan di sekolahnya. Ini yang membuat dirinya jadi memendam beban tersendiri. Suatu ketika, Yong-hee dan Han-sol menghabiskan waktu bersama dengan Kyung-hee hingga malam hari. Tapi keesokan harinya ada kabar kalau Kyung-min hilang. Sang ibu melaporkan ke polisi. Para petugas dan detektif memeriksa terakhir Kyung-min pergi melalui CCTV. Di CCTV terakhir diketahui Yong-hee dan Kyung-min berciuman di lorong jembatan. Kemudian para detektif langsung meluncur ke sekolah dan menginterogasi teman sekelasnya Kyung-min. 친구들하고 잘 어울리지는 않았는 것 같던데. Yong-hee dan Han-sol tidak luput dalam wawancara ini, apalagi merekalah teman yang terakhir kali ditemui oleh Kyung-min. Teman-temannya tidak ada yang mengaku dekat dengan Kyung-min selain Yong-hee dan Han-sol. Saat Han-sol diwawancarai, dia mengaku kalau saat terakhir Han-sol merasa Yong-hee seperti mendesak Kyung-min. Saat itu Kyung-min mengaku kalau dia menyukai Yong-hee, namun Yong-hee justru mengatakan ke Kyung-min untuk membuktikan rasa sukanya dengan bunuh diri. Namun Yong-hee mengaku hanya mengatakannya dengan bercanda dan tidak bermaksud serius. 죽이는 느낌이었어. 민이가 너 좋다고 고백했잖아. 근데 네가 진짜면 죽어보라고 그랬잖아. 그거 그냥 말만 그렇게 한 거지. Setelah wawancara itu, Yong-hee merasa dia disalahkan atas meninggalnya Kyung-min. Kemudian Yong-hee meninggalkan sekolah dan pergi ke suatu tempat untuk mencari bukti bahwa ia tidak terlibat dalam masalah Kyung-min. Saat Yong-hee pergi, ibu Kyung-min melihatnya dan mengikutinya. Ternyata Yong-hee pergi ke tempat les Kyung-min untuk mencari Kyung-min. Mengetahui itu, ibu Kyung-min menghampiri Yong-hee dan mengatakan apa yang Yong-hee perbuat. Yong-hee merasa Kyung-min hanya bersembunyi dan tidak bunuh diri. Yong-hee percaya Kyung-min masih hidup di suatu tempat. Scene berpindah di sekumpulan teman sekelas Yong-hee. Mereka menyuruh Han-sol untuk menunjukkan letak rumah Yong-hee. Sesampainya di rumah Yong-hee, mereka merusak sepatu Yong-hee. Mengetahui itu, Yong-hee yang ada di dalam rumah langsung keluar dan memukuli mereka. Namun Yong-hee kalah jumlah dan dipukulin balik. Setelah itu, nampak ayah Yong-hee pulang dan tidak menghiraukan kekacauan yang terjadi. Keesokan harinya, nampak para petugas kepolisian menyisir sungai untuk mencari jasad Kyung-min. Dan sore harinya, jasad Kyung-min pun ditemukan. Kemudian di hari berikutnya, diadakanlah upacara pemakaman Kyung-min. Semua teman sekelas, guru sekolah, dan para detektif menghadiri upacara pemakaman tersebut. Setelah mengucapkan bela sungkawa, Yong-hee pun menghampiri detektif untuk merevisi pernyataan mengenai Kyung-min. Pak Seo, wali kelasnya pun membawa Yong-hee ke suatu tempat dan menceramahinya kalau hal yang dilakukan Yong-hee saat ini mengerikan untuk Kyung-min dan Yong-hee egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Yong-hee juga kesal. Awalnya loncat dari jembatan adalah idenya untuk bunuh diri sebelum usia 20 tahun. Tapi Kyung-min mencuri idenya dan bunuh diri duluan yang mengakibatkan semua orang menyalahkan Yong-hee. Setelah itu, Yong-hee pergi ke kamar mandi mencoba bunuh diri dengan meminum suatu cairan dari jerigen. Dia muntah darah, tubuhnya menggeliat dan kejang-kejang. Kemudian Yong-hee dibawa ke rumah sakit. Di sekolah, salah satu anak yang pernah memukul Yong-hee waktu itu melabrak Han-sol. Dia marah karena Han-sol sudah berbohong menuduh Yong-hee yang sudah membuat Kyung-min bunuh diri. Scene berpindah di mana Yong-hee sudah mulai sadar. Dokter mengatakan kalau semua organ dalam Yong-hee rusak. Dia akan kesulitan makan dan berbicara. Untuk kedepannya, Yong-hee hanya bisa makan melalui lubang yang ada di tenggorokan dan perut menggunakan tabung. Di tempat ibu Kyung-min, nampak sepertinya ia sedang pindah rumah, dan petugas di sana menemukan surat yang merupakan surat wasiat dari Kyung-min.
Di waktu yang sama, di tempat Yonghee, dia dijenguk oleh salah satu temannya, sebut saja namanya Amel. Amel menunjukkan video yang dibuat oleh teman sekelas mereka yang berisikan pernyataan kalau mereka ingin Yonghee tetap semangat dan lekas sembuh. Amel juga menyatakan kalau surat wasiat Kyungmin ditemukan. Tidak tertulis alasan mengapa dia bunuh diri, dia hanya mengucapkan maaf kepada ibunya dan teman-teman sekelas. Suatu hari setelah diperiksa dan terapi, Yonghee kembali ke kamar. Nampak ibu Kyungmin di kamar Yonghee. Dia memberikan beberapa baju Kyungmin dan mengatakan untuk menganggap semua sebagai hadiah dari Kyungmin. Ayah Yonghee pun mengusir ibu Kyungmin untuk pergi dan berhenti merendahkan Yonghee. Semua orang sudah tahu kalau Yonghee tidak terlibat dalam kasus Kyungmin dan meminta ibu Kyungmin berhenti mengganggu Yonghee. Kemudian pada malam harinya Hansol berkunjung. Dia bercerita suatu hal yang mengejutkan di mana malam itu Hansol menemui Kyungmin. Hansol menyuruh Kyungmin untuk tidak menggunakan kebohongan seperti bunuh diri untuk memenangkan hati Yonghee. Kyungmin minta untuk lihat saja besok apakah dia bohong atau tidak, dan ternyata Kyungmin benar-benar bunuh diri. Hansol minta maaf kepada Yonghee karena sudah menuduh Yonghee dan hanya diam saja saat Yonghee diperlakukan buruk karena perbuatannya. Hansol mengaku dia kesal kepada Yonghee karena Hansol menyukai Yonghee juga, tapi Yonghee meninggalkannya dan lebih memilih Kyungmin. Singkat cerita, hari berganti pagi. Yonghee mulai kembali ke sekolah dan beraktivitas seperti biasanya. Yonghee sekarang memiliki teman yang lebih banyak. Malam harinya, Hansol dan Yonghee mendatangi kantor ibu Kyungmin. Ibu Kyungmin mengajak Hansol dan Yonghee makan sambil ngobrol. Di sana Yonghee mengatakan kalau malam saat Kyungmin bunuh diri dia menyesal tidak mencegahnya. Besok orang akan bertanya kepada ibu Kyungmin mengapa Yonghee bunuh diri. Yonghee ingin ibu Kyungmin memberikan alasan yang sebenarnya. Kemudian scene berganti di mana Yonghee berjalan di lorong jembatan yang kuat kemungkinan dia akan bunuh diri menyusul Kyungmin. Dan tamat. Singkatnya, ada cinta segitiga antara Kyungmin, Yonghee, dan Hansol. Menurut Mimin, benar memang Yonghee minta Kyungmin bunuh diri sebagai bukti cintanya itu hanya bercandaan Yonghee saja, karena memang Yonghee dan Kyungmin sama-sama saling suka. Dan yang buat Kyungmin benar-benar bunuh diri itu justru dari tekanan Hansol yang memang cemburu dengan Kyungmin yang dekat dengan Yonghee karena Hansol menyukai Yonghee juga. Segitu dulu alur cerita dari film After My Death. Kalau memang ada kesalahan, kritik, dan saran bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.